Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bunda yang semoga dirahmati Allah. Bertemu lagi dengan saya di sore hari ini. Tentunya kita akan membahas tentang ilmu rumah tangga ya bun ya. Harapannya semoga kita bisa mengambil ibroh dan manfaat yang bisa kita terapkan pada kehidupan rumah tangga kita ke depannya. Oke, kali ini saya pengen bahas bun tentang manfaatkan dua momen ini untuk meluluhkan ego suami. Nah, pasti Bunda bertanya-tanya ya, tujuannya apa sih Mbak? Kok kita perlu ya untuk meluluhkan ego suami? Nah, Bunda, laki-laki atau suami itu kendalinya ada di egonya pun. Kalau egonya aja kita nggak bisa kuasain, ya kita nggak akan bisa kuasain jiwa raganya suami. Nah, maka itu langkah untuk mengunci kesetiaan suami ya, luluhkan dulu egonya. Oke? Nah, sebelum saya lanjutkan Bun, silahkan para bunda yang mungkin belum save nomor konsultasi saya, bisa save dulu ya nomor konsultasi saya yang ada di atas ini. Kalau mungkin sewaktu-waktu bunda pengen bimbingan dengan saya, atau mungkin pengen konsultasi, atau mungkin pengen bertanya tentang seputar permasalahan rumah tangga bunda yang bunda mentok banget nggak tahu harus gimana, silahkan bunda bisa menghubungi saya. Oke, gitu ya bun ya. Kita next lanjut. Meluluhkan ego suami itu nggak bisa sembarangan bun. Kita perlu hati-hati. Karena apa? Ego itu nggak terlihat. Ego itu letaknya di dalam kalbunya suami. Kita nggak bisa bun sembarangan. Karena sedikit aja kita melukai atau kita kepleset omongan yang bisa menyentil egonya dia, wah dia udah nggak bisa percaya lagi sama kita. Ya, harus ada cara cantik, harus ada cara yang lebih soft gitu ya bun ya, lebih halus, dan perlu kita adanya timing waktu ya, lihat situasi kondisi dulu, atau yang biasa saya sebut dengan kita perlu lihat dulu momen yang tepat supaya kita bisa lebih mudah untuk meluluhkan ego suami ya. Nah, di sini saya akan membahasnya. Tapi sebelum saya bahas, saya pengen tanya dulu pendapat para bunda nih. Kira-kira sebelum saya share video ini ya, pernah nggak sih terbesit dalam pikiran bunda tentang ego suami? Dan pernah nggak sih para bunda di sini yang mendengarkan video saya meluluhkan egonya suami? Nah, kalau bunda pernah meluluhkan ego suami, mungkin tipsnya berbeda dengan saya. Boleh bunda share pada saya ya di kolom komentar, atau japri saya di nomor di atas juga nggak apa-apa ya. Oke. Pendapat saya tentang meluluhkan ego suami ya bun ya, berdasarkan kasus yang selama ini saya tangani, dan alhamdulillah semuanya juga berhasil untuk merebut suaminya kembali, menaklukkan ego suami kembali, dan meluluhkan ego suami kembali. Yang pertama, kita perlu lihat momen yang tepat dulu ya. Yang pertama menurut saya bun, momen ketika suami sudah dimanjakan ego dan syahwatnya. Wah, kata-kata manja ini memang kita berpikir dengan hal yang fisik ya bun ya, memanjakan dengan pijitan, menyuguhkan makanan ya, mungkin kita rasa itu sudah cukup, tapi menurut saya kurang. Kita perlu yang namanya memanjakan ego syahwatnya, sesuatu hal yang ada di dalam diri suami yang kita nggak bisa sentuh. Nah, kita bisa mudah menyentuhnya dengan kita gunakan momen-momen yang tepat. Ya, suami itu bun, kalau sudah dipuaskan egonya dan syahwatnya, itu sudah paling ampuh untuk ditaklukkan ya. Gini, analoginya seperti ini, ketika suami ini sudah luluh dan takluk ego dan syahwatnya bun, itu pikiran suami itu seakan tenang banget ya. Dan ketika suami ini berada dalam kondisi yang tenang, dia itu seperti merasa terikat. Nah, ketika suami ini sudah merasa terikat dengan istrinya, maka disitulah titik istri bisa lebih mempengaruhi suami untuk bisa diluluhkan egonya kembali dan mau nurut sama bunda. Ya, makanya di luaran sana itu banyak sekali pelakor ya bun ya, yang berusaha mencari celah suami supaya pelakor ini bisa merebut dan menaklukkan hati suami untuk kepentingan pribadinya pelakor sendiri loh sebenarnya. Ya, banyak pelakor di luar sana yang untuk meluluhkan ego suami itu kebanyakan dengan memasang wajah memelas. Dia ingin dikasihani, dia ingin selalu diberikan rasa iba oleh suami. Nah, kalau sudah seperti ini kan
Gimana cara suami untuk gak luluh dengan hal yang seperti ini, Bun? Ya, makanya kita perlu yang namanya lakukan trik-trik cantik di momen yang khusus dan supaya suami ini luluh pada Bunda. Tapi cara-cara kita cara-cara yang berkelas ya, Bun ya. Bukan seperti pelakor yang dengan cara memelas seperti itu. Nanti jatuhnya kita ngemis cinta ya. Karena banyak para klien saya yang saya nggak mau terlihat ngemis cinta, Mbak. Ya, saya rasa Bunda juga demikian. Oke, kemudian yang kedua ya, Bun. Ketika suami sedang kena batunya, artinya apa? Suami ini sudah merasakan imbasnya, ya. Kalau kemarin Bunda sudah mengingatkan ini itu, Pah kalau begini tuh nanti kamu yang rugi loh, Pah kalau begini tuh nanti kamu yang jatuhnya dimanfaatin dan lain sebagainya. Nah kalau suami udah kena batunya, dia sudah kerasa kalau oh iya saya rugi, oh iya saya cuma dimanfaatin, oh iya pelakor cuma pengen dapat manfaat dari saya, pengen saya lalu saya tolong, pengen dinafkain dan lain sebagainya. Ternyata dia punya simpanan lain. Nah kalau suami sudah merasakan batunya ini, Bun, insya Allah di momen itu Bunda bisa masuk pelan-pelan untuk merangkul dan memberikan support pada suami. Nah, di sini egonya suami tuh butuh banget ya, Bun, dirangkul. Dan ketika Bunda sudah bisa merangkul egonya suami seperti ini, suami juga akan mudah luluh. 90% suami, Bun, itu nggak mau ya yang namanya nurut cuma-cuma dengan omongan istri. Dia itu perlu yang namanya kalau nggak kejedot dulu, ya dia perlu yang namanya kita jelasin dengan logika, yang masuk di logikanya. Karena laki-laki ini makhluk logika ya, jadi kita perlu yang namanya menjelaskan dengan logika juga. Makanya sambil Bunda memberikan pelayanan yang baik untuk suami dan sesuai ego syahwatnya suami, Bunda perlu masuk secara perlahan. Di sini kasih support suami. Oh iya ya, aku tetap ada kok buat kamu. Sekalipun kamu seperti ini. Tidak apa-apa, mungkin masalah itu bisa menjadi pelajaran buat kita ya. Jadi seakan-akan suami nggak merasa disalahkan. Nah, contoh lain, Bun, misalnya dulu suami bucin sekali sama pelakor. Tiap hari bawaannya suami ini pengen ketemu pelakor terus gitu ya. Ada perasaan rindu. Nah, ternyata pelakor ini diam-diam juga punya selingkuhan lain. Yang nggak hanya suami Bunda aja. Nah, sehingga suami ini sadar kalau dirinya hanya dimanfaatin hartanya saja. Nah, contoh lain lagi misalnya, setelah kenal pelakor, suami ini malah jatuh bangkrut atau karir suami hancur. Nah, di momen ini Bunda bisa manfaatkan untuk meluluhkan hatinya dan membuatnya tersadar, seperti contoh yang tadi saya jelaskan. Banyak loh, Bun, suami klien saya ini awalnya karirnya bagus ya, dia punya perusahaan, dia selingkuh dengan pelakor, tiba-tiba karirnya ini bangkrut, dan dia itu rela loh, Bun, meninggalkan anak istrinya, dia nggak mau kerja demi untuk menurutin pelakor, sampai dibikin segila itu sama pelakor, ya. Tapi setelah suami ini bangkrut, dia nggak punya apa-apa, dia memihak ke pelakor, pelakor ini justru nggak mau. Nah, disitulah momen dia merasa sangat tersadar. Ya, tapi biasanya kalau energi negatif ini masih melekat di diri suami, kalau dia sudah tahu pelakor ini udah nggak ngebutuhin dia, dia enggan, Bun, enggan balik ke istri dan anaknya, dia masih tetap pada pendiriannya. Nah, maka itu kalau kondisinya suami seperti ini ya, Bunda ya perlu untuk menolong suami supaya energi negatif suami ini bersih dan suami bisa luluh pada Bunda, kembali pada anak dan Bunda di rumah, ya. Oke, next. Oh iya benar. Sewaktu suami udah kena batunya, dia udah sadar gitu ya, Bun, kalau ini salah, dia sudah berbuat maksiat. Usahain Bunda berbicara, jangan menyudutkan suami, jangan menyalahkan suami ya. Atau mungkin keceplosan bilang, kamu sih dibilangin ngeyel, tuh kan rasain sendiri kamu kena batunya dan lain sebagainya. Ini usahain ditahan ya, Bun ya. Bunda bisa utarakan itu mungkin ketika Bunda berdoa sama Allah, minta pertolongan sama Allah, Bunda bersyukur Allah sudah memberikan Bunda dan menolong Bunda pada titik seperti ini, boleh Bunda curhat ke Allah seperti itu. Tapi kalau untuk ke suami, kalau bisa ditahan. Lebih baik tunjukkan kepedulian Bunda, bikin dia tenang, bikin dia nyaman ya, dan bikin dia merasa disupport ya. Pupuk egonya, biar egonya ini luluh sama Bunda. Iya benar, kalau omongan-omongan yang menyudutkan suami memang justru bikin suami ini menjauh ya. Jatuhnya kita tuh cuma melampiaskan emosi dan amarah aja, Bun.
Ya, ingat ketika kita melampiaskan emosi dan amarah itu bukan menyelesaikan masalah, justru menambah masalah. Ya, emosi kita salurkan ke suami, emosi kita sendiri masih ada. Jadi malah kita istilahnya tambah-tampilan emosi dan ini nggak bagus ya. Oke, next. Kalau Bunda ingin ambil hatinya suami, ya Bunda bisa bilang, udah nggak apa-apa ya. Kalau kayak gini kan ayah malah akan semakin rugi dekat dengan wanita itu. Mungkin Allah memberikan ayah cobaan seperti ini ya memang biar Allah lebih waspada ke depannya seperti apa. Kalau kenal sama orang itu gimana. Dan ini bisa jadi pelajaran buat kita. Buat kita semakin memahami, saling menghargai, dan saling sayang. Gitu kan adem pun rasanya. Ya, ngomong gitu tuh nggak gampang loh Mbak. Iya memang nggak gampang. Tapi kebanyakan para klien saya yang memiliki energi positif yang kuat, yang sudah saya dampingi, saya arahkan ya, beliau-beliau ini bisa kok Bun untuk ngontrol emosi, untuk tenang, ngadepin suami yang seperti itu bagus banget cara untuk treatmentnya ke suami dan endingnya alhamdulillah banyak para klien saya yang suaminya ini sampai bertekuk lutut minta maaf, yang sampai memutusin pelakor di depan istri, bahkan ada yang saking minta maaf dan rasa bersalahnya ya mereka umroh bareng. Banyak sekali keajaiban-keajaiban dari Allah yang diberikan pada Bunda, asalkan Bunda ini ya mau berikhtiar ya. Ya, beri dukungan, beri support ya Bun ya di titik rendah suami. Ya, tunjukkan kalau Bunda ini peduli, mengayomi, ya menenangkan. Jadilah air ketika suami di sini bersifat seperti api yang panas, ya. Di sini justru benefitnya akan lebih bagus dan lebih diuntungkan ke Bunda. Oke, nah kalau Bunda sudah mencapai titik ini untuk memperkuat ikatan batin Bunda dan suami, Bunda butuh yang namanya perkuat aura positif yang ada di dalam diri Bunda. Ya, untuk memaksimalkan energi positif yang ada di dalam diri Bunda, Bunda bisa melakukannya secara mandiri di rumah dengan perbanyak wirid, mendekatkan diri sama Allah. Nah, tapi untuk menjaga energi positif dan aura positif tetap stabil dan kuat itu memang susah-susah gampang ya Bun. Tapi kalau Bunda pengen saya dampingi untuk supaya aura Bunda ini tetap positif dan stabil, supaya suami juga terpengaruh dengan energi positif dalam diri Bunda, silahkan Bunda bisa menghubungi saya dengan cara hubungi saja nomor yang ada di atas ini. Oke, saya kira cukup. Semoga ilmu yang saya sampaikan di sore hari ini bermanfaat untuk para Bunda dan bisa diterapkan dalam rumah tangga. Saya doakan semoga kedepannya rumah tangga Bunda dan suami bisa kembali harmonis. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya Mbak Novi. Saya pamit undur diri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.